Mau jawab? Saya boleh Pak? Udah nggak tadi? Udah Pak, tadi yang pertama. Apa kamu lagi? Ibnu. No, Ya Pak, jawab. Nomor 6. menurut saya masih ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan sama supply dan demand sih Pak. Berarti enggak. Ya, Oke, salah Pak. berarti salah. Misalnya, apa yang nggak bisa dijelaskan oleh supply dan demand? Oke, pertanyaan saya gini deh. Kalau Anda belajar sebelum dites nih ya, tentang pasar. Pasar ada berapa? Udah dua Pak, Hah? kompetitif sama tidak kompetitif. Oke, tapi kan spektrumnya kalau dibagi dua oke gitu. Tapi kalau nggak dibagi dua ada 4 ya. Sebenarnya ada 4, tapi Mas Mbak ini kan belajar cuma 2 ya, kompetitif, perfect competition sama monopoli ya. Itu sebelum mites, karena setelah mites beda lagi. Setelah mites Anda akan diperkenalkan dengan 2 pasar baru, monopolistik sama oligopoli. Jadi sebenarnya pasar itu ada 4. Oke. Ya walaupun spektrumnya bisa lebih kecil lagi ya, yang dekat-dekat monopolistik, yang dekat-dekat. Jadi ada 4. Jadi kita punya, ya boleh lagi sebut Pak. Sebenarnya pasar persaingan sempurna kalau di buku-buku kan perfect competition ngomongnya ya. Tapi kalau di buku-buku mikro nggak pernah ngomong bukan nggak pernah ya, jarang sekali ngomongnya perfect competition, ngomongnya competitive market. Ya. Yang sering dipakai tuh bukan perfect competition tapi competitive market. Oke, ini spektrum 1. Kemudian sebenarnya ada nanti monopolistik yang sebentar lagi akan saya bahas. Harus dibahas. Oke. Setelah monopolistik apa? Oligopoli. Oke, setelah oligopoli apa? Monopoli. Monopoli. Jadi ada 4 sebenarnya. Cuma memang Anda belajar cuma di ITES tuh belajar perfect competition sama monopoli. Nanti baru saya mulai nih monopolistik sama oligopoli. Oke. Kalau saya tanya, supply dan demand curve itu ada di mana? Supply curve ada di mana? Ada di pasar mana aja supply curve? Demand curve ada di mana aja pasarnya? Demand curve ada di mana? Persaingan sempurna, Pak. Persaingan sempurna. Di monopoli ada demand curve nggak? Demand curve. Di monopoli ada demand curve nggak? Ada Pak. Ada. What about supply curve? Di perfect competition ada supply curve nggak? Coba kalau Anda bikin pasarnya, ada nggak supply curve? Ada Pak. Ada Pak. Di monopoli? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Tidak ada supply curve. Monopoli tidak memiliki supply curve. Selalu gitu ya ngomongnya kan. Dikasih tahu dong udah jelas. Tidak ada supply curve di monopoli kan nggak punya supply curve. Jadi how come ya even di sini sebenarnya supply curve juga I don't know ini ada apa enggak ya? Enggak ada kayak. Jadi ini di sini nih ya gambar di sini itu ada namanya strategic interdependence. Terutama di monopoli ya, di oligopoli ya, strategic interdependence. Di mana pasar itu berinteraksi, mereka melakukan kayak game theory. Best response, oh kalau Gojek naikin harga, gue ngapain nih si Grab kan? Grab naikin harga, apakah gue akan naikin harga atau enggak? Itu namanya strategic interdependence. Makanya agak rumit, makanya nanti baru dijelasin. Tapi fenomena pasar itu tidak selalu bisa dijelaskan dengan demand and supply curve karena memang even kalau monopoli nggak ada supply curve. How come you say supply and demand?
Makanya kalau pengamat itu kalau ditanya harga, kalau tanya kejadian fenomena pasar, dia harus lihat dulu ini pasarnya pasar apa, perfect competition, monopolistik atau monopoli atau oligopoli. Ya kalau ditanya kenapa sih gorengan ini lagi pada naik harganya gorengan gitu. Mungkin Anda boleh ngomong supply dan demand kan. Ya kan? Tapi kalau memang itu pasar monopoli terus Anda bilang ini karena supply-nya karena demand-nya ya doesn't make sense. Ya. Yang pertama yang harus dilihat adalah sekarang nih perusahaan misalnya kenapa sih Pepsodent harganya naik? Itu udah nggak bisa tuh biasanya. Atau kenapa sih misalnya lagi minyak goreng naik? Nggak bisa tuh. Supply dan demand. Itu siapa? Ini, nih, oligopoli ini di sini. Perusahaan minyak goreng. Mungkin ada 5 kali ya perusahaan minyak goreng ya. Ya, tidak ada supply curve di monopoli. Clear ya? Jadi jangan bilang, oh itu karena supply dan demand. Depends on struktur pasar. Ada pertanyaan? Atau ngantuk? Bro, kita sudah ya ini. Kalau pertanyaan tadi sudah bisa dijawab dengan ada market failure juga nggak sih Pak? Market failure itu salah satunya memang monopoli power ya. Market failure. Monopoli power tuh ada di sini, monopoli power sama market power di sini. Even di sini ada sedikit monopoli power ya atau market power ya. Ya ketika ada market power memang ya boleh dibilang sih implied bahwa tapi kan market failure bisa menuju pada pasar ini ya oligopolis monopolistik orang agak ya nanti kita belajar ya kenapa kita agak lebih tunggu ya ada nelfon. Ya nanti kita belajar monopolistic competition nih kenapa kita mungkin agak oke lah dengan monopolistic competition dibandingkan kalau dengan monopoli. Oke, ya pertanyaan bagus ya. Tunggu, saya balik lagi deh. Kalau perfect competition, ini bilangnya kan loh kayak gini ya. Kalau perfect competition atau competitive market, CP ya, the market ya dibandingin nanti sama ini ada monopolistik. Oke, karena saya lagi mau masuk monopolistik, competitive market atau perfect competition, PC. Ini kan biasanya homogeneous produk ya, iya nggak? Aduh, Mas Mbak. Iya Pak. Udah pada Halo Pak. homogeneous produk ya, gorengan ya, kerupuk ya, jual keripik ya. Berarti ini kayak usaha ultra mikro ya kalau kita bilang ya, ultra mikro atau mikro kecil lah. Semua jual kerupuk, jual keripik tempe gitu kan, jual apa
bakpao, jual apa, jual kacang, ya kan? Di monopolistik, ini biasanya perusahaannya banyak ya. Jadi kalau kita nanti baca aja lah ya. Oh, sebenarnya perusahaan banyak tuh nggak wajib ya, tapi intinya ya mereka nggak, ya udahlah perusahaannya banyak pak ya. Nah yang ini nih, ini kita punya namanya, ini bedanya banget antara perfect competition dan monopolistik itu adalah apa yang disebut dengan differentiated product. Differentiated product, contohnya apa di pasarnya yang differentiated product? Odol Pak, pasta gigi. Pasta gigi, oke. Pepsodent, apalagi sih? Ciptaden, apa tuh yang buat ngilu-ngilu gitu ya? Sensodyne, Pak. Sensodyne, ya. Jadi mereka ada differentiated product dan biasanya ya jumlah perusahaan nggak terlalu banyak ya. Nggak view juga ya. Kalau view itu ada di oligopoli. Jadi oligopoli itu kan ada duopoli, ada ya oligopoli. Jadi view market di sini kan. Nah ini kalau oligopoli dia bisa homogeneous product, dia bisa differentiated sebenarnya. Few firms. Ya not many, ini many lah ya, many firms ya. Tukang gorengan kan banyak ya, many firms, a lot firms. Ini mungkin less than lah daripada di antara ini sama ini yang lebih sedikit tapi lebih banyak ini firmsnya, number of firms. Number ke gini ya. Oke. Bapak Ibu, kalau yang di sini ada yang di Kemenkop nggak? Atau ada yang di nggak ada nggak Kemenkop? Atau di Kemenko atau di mana deh, di pemerintahan deh. Pemerintah punya apa? Program UMKM itu sama UMK. Apa yang disebut apa tuh programnya? Kemudian koperasi atau kemudian perekonomian ingin apa? Kur Pak, kur. Ya kur oke lah ya pembiayaan. Tapi apa disebut tuh? Apa? Gak ada yang pada tahu apa? Oke, kalau ini mungkin apa? Ya ada yang kecil, ada yang menengah lah ya. Menengah. Yang mungkin udah mulai besar. Jadi kan maunya apa? Ultra mikro dan mikronya jadi apa? Scaling up, Pak. Scaling up atau naik UMKM naik Naik kelas. naik Naik kelas, Pak. kelas. Mbak naik kelas nggak? UMKM atau UMK lah ya naik kelas ya, mikro. Jadi sebenarnya maunya mikro naik kelas, bukan UMKM yang menengah ya yang juga naik kelas. UMKM naik kelas. Kira-kira kalau mau naik kelas harus apa? Kalau dalam theoretically naik kelas jadi harus gimana tuh? Harus Daya berinovasi, saing. Pak. Daya saing. Harus Diferensiasi produk, Pak. harus differentiated product. Udah, that's it, theoretically. Terus yang naik kelas banyak nggak? Semua bisa nggak naik kelas? Sedikit, Pak. Semua firm makan naik kelas nggak bisa nggak? Kita mau UMKM semua naik kelas, mungkin nggak tuh? Ya nggak mungkin, orang monopolistik di sini sebenarnya number of firm-nya lebih dikit daripada yang competition. Jadi saya kalau diundang saya bilang secara teori Bapak Ibu nggak akan banyak UMK yang akan naik kelas. Kalau mau naik kelas, mereka harus melakukan apa yang disebut dengan differentiated product. That's it. Jadi keripik tempe nggak cukup dengan misalnya diganti keripik tempe Garut, keripik tempe Tasik. Itu cukup nggak differentiated produknya? Nggak cukup. Ya kan? Ya konsumen saya nentuin itu cukup apa enggak.
Tapi untuk mendiferensiasi produk butuh apa sih kira-kira? Perusahaan bisa melakukan diferensiasi produk tuh melakukan apa? Inovasi, Pak. Inovasi. Inovasi butuh apa? Modal. Duit. Duitnya dari mana? Biasanya kalau perusahaan. Dari bank. Revenue, Bang. Dari bank. Ah, Dari revenue-nya, Pak. revenue. Tapi apa disebut dengan apa? Masa revenue doang? Revenue kalau cost tinggi, Profit, Pak. profit. Dari return earning namanya kan. Return earning dia baru bisa research and development. Jadi ini ada yang salah nih, kenapa ya? Terus saya stop dulu deh. Aduh. Sorry ya, ini hang. Oke. Jadi innovation. Ini benar-benar saya lagi ngajarin bukan teori, ini lagi ngajarin MPKP ya, kebijakan publik. Mikro dalam kebijakan publik. Kita ada asisten sih? Ada, Pak. Ada Ada Mas ya? Yanuar, Pak. Asisten aja kali ya, suruh Ganjar ya. Saya mah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja kali. Innovation itu sumbernya dari ya ini atau disebut dengan research and development kan. Yang sumbernya dari biasanya profit. Economic profit ya. Perfect competition dapat economic profitnya berapa saudara? Kalau di perfect competition atau persaingan sempurna. P-nya berapa? Tadi berapa perfect competition? Nol, Pak. Nol dalam jangka panjang. Bisa nggak dia ke research development? Bisa nggak dia ke innovation? Nggak bisa. Jadi UMKM naik kelas itu butuh innovation. Tapi mereka nggak punya duit buat innovation di perfect competition. Gimana mereka bisa innovation? Oke. PA ini perfect competition ya PC ya. Jadi saya harus nulis kayaknya PC itu apa sih? Pada bingung PC. Tapi kan suara saya udah di record kan. PE di monopolistik. Oh ya, Pak belum dijelasin, Bapak harus saya jelasin. PE-nya sama nol juga sebenarnya. Ya, tapi di jangka pendek dia bisa, ya sebenarnya di itu juga yang pendek ya. Tapi kenapa dia bisa innovation juga ya? Monopolistik. Ya, sebenarnya dia di jangka panjang juga economic profitnya nol. Gitu. Cuman dia dapatnya dari mana nih? Pertanyaan bagus sih. Dia dapat R&D dari mana kemudian dia innovation? Atau karena mungkin dia jangka panjang, jangka medium termnya mungkin ya, mungkin ada namanya medium term kali ya. Ya masih positif kali P-nya kali. Saya argumen aja kali. Jadi masih sedikit bisa kan. Atau mungkin dia masih punya monopoli power atau market power. Jadi market powernya sedikit ya, dia punya ya market power. Di mana di monopolis. Jadi Bapak Ibu, saya pernah baca tuh ya sepatu kulit dari ceker ayam. Pernah ini enggak? Bukan sepatu kulit ya. Sepatu dari ceker ayam. Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Tuh, ceker ayam. Ada. Jadi ceker ayam bisa dijadiin kayak kulit gitu. Jadi perusahaan sepatu kan banyak banget ya di Cibaduyut, bla 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 gitu ya. Tahu nggak gimana dia pada akhirnya bisa membuat ceker ayam menjadi sepatu? Katanya inovasinya itu sudah dilakukan oleh ayahnya sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi sampai ayahnya meninggal, akhirnya dia terusin. Dia bilang bahwa untuk menyempurnakan ya teknologi untuk membuat ceker ayam jadi sepatu, dia tuh butuh modal sekitar ratusan juta gitu. Belum waktunya dia dan sebagainya. Jadi costly, innovation itu costly. Saya nggak tahu gimana pemerintah kemudian bisa. Ya sebenarnya intinya adalah innovation sih. Apa subsidi inovasi atau gimana?
Dan sudah pasti UMKM naik kelas itu nggak bakal naik kelas semuanya. Itulah kenapa udah pasti sedikit yang naik kelasnya wajar. Theoretically begitu Bapak Ibu. Pesimis banget ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, berarti sebenarnya kalau misalnya untuk innovate memang harus ada, karena kita tahu dari sisi apa dari profitnya untuk innovate itu kecil, berarti sebenarnya emang ya pemerintah harus emang dukungan dana pemerintah jadi penting banget ya Pak ya. Iya, tapi kan dana pemerintah kebanyakan buat kur ya. Saya nggak tahu ya, itu buat modal aja nggak cukup ya. Tapi sekarang gimana pemerintah bisa menginsentifkan untuk inovasi. Jadi ya dan saya yakin nggak banyak yang bisa inovasi juga gitu kan. Nggak banyak, jadi harus ada dipilih, diselect gitu loh, di sini diselect gitu. Yang kira-kira siapa nih yang mungkin akan bisa naik kelas, butuhnya kira-kira udah ada kelihatan ada pemiliknya emang mungkin kayak benar-benar emang berusaha untuk melakukan inovasi gitu kan, ya udah jangan kur doang tapi ada subsidi kali atau apa gitu, funding buat inovasi, biaya-biaya inovasi. Dan memang nggak semua, lebih baik udah pilih aja daripada kita ngasih kur ke semuanya. Bukan, nggak salah sih ya, misal duitnya terbatas ya, pemerintah buat yang inovasi ya dipilih aja gitu. Dan satu lagi adalah kalau inovasi misalnya, pernah lihat tukang gorengan kan? Ya, Pak. Tukang gorengan yang pikulan, kira-kira 10 km dari situ, mirip nggak tukang gorengannya? Halo? Mirip Pak. Iya kan? Penggorengannya di situ, saringannya di situ, bungkusnya apa? Bungkus Kertas. gorengannya apa? Kertas bekas apa? Pas ujian Pak. Kemudian minyak Bekas gorengnya, ujian MPKP. minyak gorengnya bau KFC kan? Jadi parahnya kalau di perfect competition, kita kalau innovate, kalaupun jadi inovasi, dan kemudian kita punya teknologi gitu ya, apa yang terjadi? Jadi misalnya ada satu firm A bisa melakukan inovasi di perfect competition, apa yang terjadi kemudian? Ditiru. Ditiru, udah jelas, ditiru. Perfect competition gitu kan, struktur cost-nya mirip, teknologinya mirip, tukang gorengan begitu, pakai topping yang sama. Anda tuh harus perhatiin tuh mukanya, jangan-jangan sama tuh. Mukanya mirip-mirip juga gitu, mungkin adanya kakaknya kali kan. Mas kok mirip sama yang sebelah sana gitu kan. Toppingnya aja mirip, toppingnya mirip, bajunya mirip, penggorengannya mirip, sebenarnya mirip, ditiru kan. Jadi di sini nggak cuma inovasi, tapi juga harus ada hak kekayaan intelektual kan, HKI kan. Ya royalti, pemerintah tuh harus bisa melindungi brand atau ya hasil inovasinya. Ini penting juga. Karena sekali bisa ditiru, tadinya profit ekonominya positif, ditiru habis. Sekarang udah banyak saingan, semuanya udah bisa. Akhirnya Zero balik lagi. economic profit. Zero economic profit balik lagi. Karena emang nggak di Indonesia kan parah kan, udah teknologinya diambil, udah ya kerjaan saya apa gitu. Pisang hijau, ya kan dulu ada pisang hijau di pinggir jalan banyak. Ya mungkin sedikit awalnya, lama-lama banyak pisang hijau semua bikin. Jadi apa insentifnya? Kalau saya inovasi pun toh nanti juga ya even nggak lama kan, paling 6 bulan juga udah ada tiruannya. Jadi tadi funding inovasi ini juga penting, pemerintah gimana dia bisa menjaga royalti. Tapi royalti mungkin kalau brand oke ya, gampang ya, ini kan tangible ya. Yang susah tuh ini nih. Orang bisa aja langsung teknologinya dicuri kan.
Teknologi kan bisa ditaruh di mana aja diproduksi. Tapi ini gimana nih? Patent ya, harusnya paten ya. Tapi untuk menjaga paten aja costly banget di Indonesia kan. Mau lapor tuh ada yang ngambil teknologi saya bla bla itu juga butuh duit. Mana dong? Pesimis nggak? Jangan pesimis ya. Oke, udah 25.3 saya nggak melakukan apapun ya. Bukan nggak melakukan, nggak masuk juga ke ya satu hal aja deh ya, mungkin 10 menit. Kalau di perfect competition kan gini ya, kita gambar dua ya. Yang ini adalah pasar, benar nggak? Yang ini adalah perusahaan kan. Ya kan, kalau kita gambarkan ini ada demand pasar, ini ada supply-nya. Setuju? Ya, Pak. Jadi kalau perfect competition gambarnya dua sampingan. Ini P tapi Q-nya kecil nih, ya kan? Kalau ini Q besar. Ya Q jauh lah dibandingkan Q. Oke, kemudian set harganya dapat diambil price taker di sini. Ini jadi demand-nya perusahaan. D akan sama dengan P di sini. P ini kan P kan. Akan sama dengan AR, akan sama dengan MR. Kenapa? Karena lurus. Ya kan, ini P pasar, ini Q pasar. Q star, P star, P star diambil price taker. Nanti Bapak Ibu kalau di jangka pendek kita dapat namanya average cost. Kemudian marginal cost-nya di mana? Di sini kita dapat MC, dia akan produksi di MC sama dengan MR, di sini MR ya. MR nggak kelihatan. Aduh, jawab saya susah. Sama dengan, saya ulang lagi nih, ujian kayaknya. MR sama dengan MC kan di sini kan? Bapak. Masing-masing profit kan? Jadi dapatlah key max. Key di mana dia memaksimasi profit. Mana profitnya? Ya udah ini ada AC-nya, ini adalah cost-nya. Ini punya cost sebesar ini, tapi total revenue-nya sebesar ini. Dapatlah profitnya ini. Ini profit nih. Oke, di jangka pendek mereka dapat profit. Di pasar persaingan sempurna mungkin jual keripik tempenya dia masih dikit. Kira-kira kalau ada ini kan bukan zero economic profit ya, ini positive economic profit ya. Kira-kira apa yang terjadi ketika ada positive economic profit di jangka pendek? Banyak perusahaan masuk, Pak. Perusahaan pada masuk. Kira-kira kalau perusahaan pada masuk, apa yang terjadi di pasar? Kurva supply-nya naik, Pak. Ya, supply-nya geser ke kanan, gitu kan? Ada profit ini insentif perusahaan lain untuk masuk, perusahaan untuk entry, saing-saingnya untuk entry. Ya kan? Sedemikian akhirnya lama-lama nanti dia ya kalau masih ada profit ya dia akan terus geser ya sampai dia di titik di mana nanti pada akhirnya harganya adalah di titik yang dia yang paling minimum di sini ya. Pas di average cost. Ya, di P jangka panjang ini long run dia nggak punya profit sama sekali. Average cost-nya sama dengan total revenue-nya. Ini P long run. Ini Q long run. Dia makin banyak. Aneh nggak sih? Oh, long run-nya dia ada di sini. Makin apa tuh? Turun. Makin turun ya. Padahal pasarnya makin Banyak. banyak loh. Kenapa kira-kira? Yang jualan makin banyak, Pak. Karena end firm-nya makin tinggi. Jualannya perusahaan masuk makin banyak. Ini makin kecil tiap perusahaan.
Sebenarnya kan di jangka panjang mereka namanya dapatnya zero economic profit. Pertanyaan saya kenapa kan dia nggak jadi tukang somai? Balik lagi ke tadi kan, nggak jadi tukang somai karena zero economic profit itu ada opportunity cost sudah masuk tuh jadi tukang somainya. Profit tukang somai udah ada di situ. Sama aja. Jadi tukang somai juga segitu. Oke. Ini reverse aja. Sekarang kalau kita ngomongin monopolistik, kita nggak ngomongin firm lagi, kita nggak ngomongin pasar lagi, udah kita ngomongin firm langsung. Oke. Kita ngomongin firm. This is firm. Perusahaan punya P, perusahaan punya Q, A, perusahaan Pepsodent. Tadi demand-nya saya pakai apa? Demand pakai biru ya. Ini demand perusahaan. Ini demand perusahaan A. Kemudian mereka punya MR ya. MR yang kita kasih ya, MR. Kemudian di sini ada average cost. Rugi apa untung? Untung lah ya. SEC, kemudian kita punya, aduh, warnanya udah pakai MR. MR-nya tadi, MC-nya pakai apa? Saya pakai biru ya. Birunya permintaan. Ini nggak kelihatan ya kuningnya. Kuning, coklat teh. Coklat teh. MC. Di mana? Di sini kan? Ini dapat P-nya, dapat Q-nya, A, ini harga A, ada di sini. Profitnya mana? Kalau disuruh buat total cost-nya mana? Nah, total cost di mana, Mbak? Total cost itu apa sih? Apa kali apa? AC kali Q, Pak. AC-nya mana? AC-nya yang titik merah Ini AC itu, nih. Pak. Nih dengan QA, AC-nya ada di sini. Berarti cost-nya ada di mana tuh? AC kali Q ini kan berarti luas ya. Luas berarti dia arsiran. Oke, ini AC, ini Q. Berarti A panjang kali lebar adalah luas. Panjang kali lebar luas kan. Berarti ini nih, ini total cost nih. Total cost ya, total cost. Oke, total cost-nya udah dapat. Total revenue-nya P kali Q. Mana P kali Q? PA kali ya, total revenue perusahaan. Mana? Panjang kali lebar. Ini yang gede ini, yang coklat nih. Total revenue. Ya, coklat aja deh. Oke, ini total revenue. Oke, total revenue yang coklat, arsiran semua harusnya sih ya. Terus total cost-nya yang hitam itu. Dia untung apa rugi? Untung Pak, Untungnya semana? yang kotak di atas Pak. Untungnya ini. Ini profitnya dia. Total revenue dikurang total cost. Ini dikurang ini. Positif. Oke. Inilah yang terjadi dengan monopolistik Pepsodent. Oke. Kenapa Pepsodent terus kayak ada punya positif economic profit? Pertanyaan saya, kalau ada profit di monopolistik apa yang terjadi? Kalau ada profit di persaingan sempurna apa yang terjadi? Ada entry, Tadi Pak. Saat masuk, Entry, Pak. perusahaan pada masuk, kemudian suplai pasar geser ke kanan, harga turun terus sampai pada akhirnya zero economic profit. Zero economic profit, ada perusahaan masuk nggak di zero economic profit? nggak ada Pak. Kenapa? Kenapa tukang somai nggak jadi tukang gorengan? Tadi tukang gorengan nggak jadi tukang somai. Sekarang saya tanya ya, tukang somai kenapa nggak jadi tukang gorengan? Nah, udah sama aja, Pak. Sama aja, ngapain juga. Orang zero economic profit di situ. Saya mendingan tukang somai aja di sini kan.
Dan tukang gorengan gak jadi tukang somai, tukang somai gak jadi tukang gorengan. Coba aja tanya. Coba tanya ya nanti ya, survei di MPKP tuh ya. Nanti kalau di sana tuh ada tukang somai ya tuh di Salimba Raya tuh ya. Depan masjid. Pak, kenapa sih nggak jadi tukang gorengan gitu loh. Terus tukang gorengan ditanya juga, kenapa nggak jadi tukang somai? Tahu nggak nanti jawabannya Pak? Adek mahasiswanya Pak Caikal ya gitu. Karena tiap tahun ada yang nanya gitu kan. Oke, gitu ya. Jadi supply-nya geser ke kanan terus. Sedemikian nanti zero economic profit. Nah kalau di monopolis competition kan saya nanya nih, ini profitnya, profit. Ya ini profit yang biru. Ini profit loh. PA-nya positif loh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Mas Mbak? Perusahaan lain sama aja akan masuk, Pepsodent, masuk Ciptaden, masuk ya kan? Indomie, kemudian masuk apa lagi? Entah apalah ya itu yang dari Korea atau yang Lemonilo lah apalah ya. Karena memang ada positif economic profit. Makin banyak Pepsodent, Ciptaden, Sensodyne, apalah sebutin. Perusahaan lain akan masuk. Oke. Sedemikian sehingga ya pada akhirnya nanti kalau baca buku itu kan zero economic profit juga katanya. Cuma mekanisme dia zero economic profitnya gimana? Ada yang bisa nebak nggak? How? Dengan gambar ini terjadi zero economic profit. Gimana? Kalau ini kan udah jelas ya. P-nya turun. Jadi gini sedemikian sehingga dia di AC. Dialah jadi zero economic. Jadi harganya turun. Kalau di perfect competition. Kalau di sini apa yang terjadi? Di monopolistik. Demand Mekanisme. curve-nya yang shift Apanya? downward, Pak. Apanya? Demand curve-nya Demand yang curve-nya shift yang downward. bergeser. Oke, itu ada di Pindik. Dan itu tebakannya yang oke banget ya. Jadi demand curve-nya shift ke kanan, ke kiri. Demand-nya berkurang. Karena sekarang udah banyak saingan. Jadi di jangka panjang D-nya nanti mungkin turun di sini. D long run. Turun. Kenapa turun? Karena makin banyak, Indominya makin banyak, noodlesnya makin banyak. Ya kan? Pepsodentnya makin banyak. Kayak gitu ya, itu mekanisme untuk menuju kenapa saya ini ya, saya apa bersinggungan dengan AC karena nanti dia akan harus zero economic profit. Mungkin saya sampai sini dulu ya. Anak saya bangun, ibunya belum nyampe rumah. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini 20 berapa nih ya? 23, berarti masih ada 4 orang yang nggak masuk nih. Saya absen dulu deh. Sebentar ya, saya absen dulu. Habis absen kita selesai. Isi absensi. Oke. Kelas. Kita akan mengerjakan isi absensi. Caikal dari jam 19 sampai 21.05. Oke. Siapa aja yang masuk? Yang nggak masuk ngomong deh. Nggak mungkin ya. Pradana. Pradana nggak hadir. Desi. Hadir, Pak. Agung. Hadir, Bapak. Amalia. Hadir, Pak. Ananto. Hadir, Pak. Andi. Arif. Hadir, Pak. Dari. Hadir, Pak.
Dinda, Dita. Wah, ini nggak hadir kalau begini nih. Gabriel Hadir, Pak. hadir. Arjuno tadi ada ya. Hadir, Pak. Hilmi, Hadir, Pak. Kevianto, Hadir, Pak. Ibnu ada, Rehan ada, Natasha, Hadir, Pak. Nurholis, Nuro, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Raka, Re, Hadir, Pak. Riza, Hadir, Pak. Rofi, Hadir, Pak. Skar, Surya. Pak. Ini ada 6 nih yang nggak masuk. Banyak amat ya. Pak tadi Dinda hadir, Pak. Cuma sinyalnya jelek, Pak. Dinda hadir. Apa siapa lagi yang hadir? 5 nggak hadir ya. 23 harusnya cuma 4 yang nggak hadir. Berarti ini ada yang sibuk ngapain gitu. Nggak bisa jawab. Nurholis, Andi, Pradana, Raka, Skar. 1, 2, 3, 4, 5 ya udah deh. Udah ya ini ya. Skar ada loh tapi nggak jawab. Mbak. Ini oke, cocok. Oke, Bapak Ibu ya, Mas Mbak ya. Saya terpaksa online lagi nanti hari Selasa, sorry. Karena saya udah pulang kampung, udah cuti. Oke, ketemu lagi nanti saya sharing ininya whiteboardnya. Terima kasih semua. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.